Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa jami'in masyayikhina masyin sunnah bil mu'allif fi hadzal kitab. Sya'unillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wal maqalatu, adapun makalah al-hadiyata asyarata yang ke-11 itu an ba'dil hukama'i, diceritakan dari sebagian para ahli hikmah. Siapa hukama itu? Ai al-auliyai, maksudnya adalah para wali. Ahli hikmah itu orang yang bijaksana, mengambil sesuatu keputusan itu pas, benar dalam ucapan dan benar dalam tindakan. Dan itu biasanya dimiliki oleh para wali. Dawe ngene, la tahkiru adzunuba as-sighara, atau la tuhakkiru, haqqara yuhakkiru tahkiron. La tuhakkiru, jangan meremehkan, siapa kalian meremehkan adzunuba, terhadap dosa-dosa as-sighara, yang kecil. Jangan sampai kita meremehkan dosa-dosa yang kecil. Maksudnya la tuhakkiru ki apa? Aila ta'iddu, ada ya'uddu. Aila ta'uddu, maksudnya jangan menganggap siapa engkau terhadap dosa-dosa itu, menganggap sigoron kecil. Jadi jangan sampai menganggap dosa-dosa itu sebagai dosa yang kecil. Sekecil apapun dosa, jangan dianggap itu kecil. Kenapa? Fa innaha, karena sesungguhnya dosa itu tatasya'abu, bercabang-cabang, minha, dari dosa tadi itu, adzunubu, beberapa dosa, al-kibaru, yang besar. Karena bisa jadi dosa yang dianggap kecil-kecil itu kemudian menjadi sesuatu yang besar. Wa aidon, dan demikian juga, rubbama yakunu, kadang ada ghadabullahi, murkanya Allah Ta'ala itu fitil kalsigori, di dalam dosa yang kecil itu. Jadi bisa jadi murkanya Allah itu justru diletakkan di dalam dosa yang menurut kita itu yang kecil tadi itu. Karena itu kesimpulannya, jangan sampai kita itu meremehkan terhadap dosa-dosa yang kecil. Alasannya dua ini. Karena bisa jadi dosa-dosa kecil itu kemudian menjadi memberentek menjadi dosa besar. Yang kedua, bisa jadi murkanya Allah itu berada di balik dosa yang kecil itu. Jadi gampangnya begini ya. Kayak kita manusia normal begini nih ya. Kadang kita itu bisa tersulut marah kita yang besar gara-gara masalah kecil. Bisa enggak? Bisa enggak? Sebaliknya kadang-kadang bisa itu terjadi, sebetulnya masalah besar, tapi kita anggap enteng, kemudian tidak menimbulkan marah.
Tapi kadang kita itu misalnya hanya sekedar didiamkan sama teman, itu kita marah sekali. Padahal hanya didiamkan oleh teman atau apalah yang kecil remeh gitu. Tapi itu bisa menyebabkan kita itu marah. Lah kira-kira Gusti Allah seperti itu juga. Bisa jadi sesuatu dosa itu kecil tapi itu ternyata di balik itu menyimpan murkah Allah yang sangat besar. Itu alasannya. Nah, kalau di Ihya itu ada penjelasan begini. Dosa kecil itu bisa menjadi besar itu karena 4 hal. Yang pertama ini, dosa kecil bisa menjadi besar itu kalau diremehkan. Allah begini aja kok misalkan. Contohnya ngelirik cewek atau melihat ajnabi, melihat orang lain yang ghairul muhrim, itu kan haram dosa, tapi dosa kecil. Tapi kalau itu bisa menjadi besar kalau diremehkan. Allah ngelirik aja kok. Allah megang aja kok. Satu, diremehkan. Yang kedua, dosa kecil menjadi besar kalau diulang-ulang. Yang ketiga, dosa kecil menjadi besar kalau itu ditampakkan kepada orang lain. Atau dibangga-banggakan. Wah, saya tadi, begini. Jadi melakukan dosa tapi dibangga-banggakan atau ditampakkan. Sehingga memicu orang lain untuk berani meniru. Yang keempat, dosa kecil menjadi besar itu kalau dosa itu ketika melakukannya disertai dengan rasa nyaman. Rasa aman dari dari makrillah. Makrillah itu tipu daya Allah. Jadi kadang Allah itu sengaja membiarkan seseorang melakukan dosa, tidak disiksa, tidak diingatkan, biar orang itu semakin terjerumus dalam dosa. Itu makrillah namanya. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, kalau orang merasa aman dari itu, nah itu dosanya itu bisa kecil bisa menjadi besar. Yes. Intinya hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu adapun makalah as-saniyata asyara yang ke berapa? 12 itu anin nabiyyi diceritakan dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sholla semoga memberi rahmat siapa Allah memberi rahmat alaihi kepada kanjeng Nabi wasallama dan memberikan tambahnya keselamatan siapa Allah. Dawuhnya Gusti Allah begini, la sohirota ma'al isror. La sohirota, tidak ada dosa kecil itu maujud ma'al isrori yang disertai dengan terus menerus. Isror itu terus menerus, diulang terus, itu namanya isror. Jadi tidak ada dosa kecil kalau dosa itu diulang-ulang. Ya, sama dengan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit begitu. Kenapa fa'innaha? Karena sesungguhnya soghiro, dosa kecil, bil muwadhabati dengan sebab terus menerus melanggengkan alaiha terhadap dosa kecil itu takdumu menjadi besar soghiro. Karena itu fatasiru maka menjadi soghiro, menjadi itu kabirotan dosa yang besar. Wa aidon dan demikian juga innaha sesungguhnya soghiro dosa kecil ala azmistidamatiha karena sengaja melanggengkan dosa kecil itu tasiru akan menjadi soghiro dosa kecil menjadi itu kabirotan menjadi dosa besar.
Kenapa? Karena fa inna niyatal mar'i, karena sesungguhnya niatnya seseorang fil ma'aswi, di dalam maksiat, itu kanat ada apa niyatul mar'i, ada itu maksiatan juga maksiat. Maksiatan maksiat. Holil. Jadi saya ulangi lagi ya, berarti dosa, tidak ada dosa kecil kalau dosa itu diulang-ulang. Artinya dosa itu akan menjadi besar kalau dosa kecil itu diulang-ulang. Alasannya ini karena al-muwadzabah 'alaiha tu'azzimu. Jadi kalau diulang-ulang terus maka sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, itu satu. Yang kedua, annaha al-azmi damatiyah tasirul kabinu, adanya niat mengulangi saja itu sudah dosa. Jadi niat untuk melakukan dosa itu sudah dosa. Fa inna niyatal mar'i fil ma'asi kanat maksiatan. Jadi niatnya seseorang untuk melakukan maksiat itu juga termasuk maksiat. Tapi niat yang sudah niat ya memang ya, beda dengan, jadi gini tingkatannya itu begini. Ada hawajis, jadi tingkatan niat itu begini. Jadi ada hawajis, ada khotir, kemudian ada azam dan seterusnya ya. Jadi kalau ada sesuatu yang menggoda untuk maksiat, kadang-kadang kita kemudian terbesit di dalam hati itu keinginan untuk melakukan maksiat. Nah, lintasan pikiran untuk melakukan maksiat baru melintas toh, itu namanya khotir. Jadi misalnya nih, sampai jalan-jalan, cowok ketemu cewek, kemudian timbul keinginan untuk lirik atau melihat, menikmati, maksudnya gitu ya, melintas dalam pikiran. Nah itu namanya khotir. Nah dari khotir itu kemudian ada hadisun nafsi, pembicaraan di dalam hati. Ada kerentek di dalam hati. Nah setelah ada kerentek dalam hati, kemudian muncul keinginan untuk melakukan maksiat. Oh kalau begitu nanti saya akan begini-begini. Jadi kalau sudah ngerancang sesuatu untuk melakukan maksiat, itu sudah namanya azam. Sudah namanya azam. Kalau itu kuat, kemudian sudah mulai untuk mau melakukan, sudah namanya niat. Nah, yang disiksa oleh Allah itu niat tadi itu. Kalau masih dalam lintasan dalam jiwa atau dalam hati, masih berupa keinginan saja yang hanya melintas ya, belum kuat keinginan itu untuk mau dilakukan, itu belum ada siksanya, artinya belum ada maksiatnya. Mafhum ini ya? Bisa nggak kira-kira ya, sampai nangan-nangan sendiri kalau melakukan maksiat kan runtutannya seperti itu, melintas set baru hawajis, kemudian agak kuat sedikit namanya khotir. Kemudian muncul ada pembicaraan dalam jiwa, baru perencanaan saja. Semakin kuat namanya azam, kemudian menjadi niat. Dan ketika sudah menjadi niat itu, maka sudah mulai maksiat. Nah, tapi begini, ini saya ajarin tipsnya ya, tipsnya. Agar khotir itu tidak muncul, caranya itu dilawan dengan zikir. Jadi dilawan dengan zikir, dinetralisir dengan zikir. Jadi begitu ada kesempatan atau sesuatu yang menggoda untuk maksiat, langsung ingat kepada Allah, bisa diucapkan, bisa hanya di dalam hati, astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan seterusnya. Karena begitu khotir itu datang, maka setan ini kemudian geruduk. Berarti geruduk ya? Apakah? Setan itu kemudian geruduk.
Ya, geruduk itu apa ya? Berbondong-bondong mau goda gitu. Ayo, 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 kira-kira begitu. Nah, setan itu akan nanti mundur, akan lari, nggak jadi menggoda kalau kita itu zikir kepada Allah. Jadi cara melawannya seperti itu. Jadi yang dimaksud fa inna niyatal mar'i fil ma'asi kanat maksiatan itu kalau sudah niat tadi itu. Niat itu artinya sudah betul-betul mau merancang untuk melakukannya. Tapi kalau baru lintasan dalam pikiran itu belum ada siksa maksiatnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nafhum ya? Ada pertanyaan? Begitulah pokok caranya ya. Caranya menghindari maksiat itu zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Wala kabirota ma'al istighfari. Wala kabirota dan tidak ada dosa besar itu maujud ma'al istighfari yang disertai dengan istighfar. Maksudnya istighfar apa? At-taubati maksudnya adalah disertai dengan taubat. Bisyurutiha dengan beberapa syaratnya taubat. Bisyurutiha dengan beberapa syaratnya taubat. Kenapa? Fa innat taubata karena sesungguhnya taubat itu tamhu bisa melebur. Bisa menghapus apa taubat? Menghapus atharul khotiati terhadap pengaruhnya kesalahan yaitu berupa dosa. Wa ingkanat sekalipun ada apa khoti'ah itu kabirotan yang besar. Tobat itu bisa menghapuskan pengaruh dari sebuah kesalahan sekalipun kesalahan atau dosa itu besar. Hanya saja tobat yang memenuhi syarat. Apa syaratnya tobat? Syaratnya tobat itu ada 3. Yang pertama adalah an-nadem. Nadem itu merasa getun. Getun apa kan? Getun itu menyesal. Dan menyesal ini adalah inti dari tobat sebetulnya. Inti dari tobat itu adalah merasa menyesal. Nah, bukti bahwa dia itu menyesalnya serius, sungguh-sungguh, maka muncul syarat yang kedua. Apa itu? Dia waktu itu juga menghentikan kemaksiatan yang sedang dilakukan. Jadi langsung menghentikan kemaksiatan yang dilakukan. Maka syarat yang kedua apa? Menghilangkan maksiat yang dilakukan. Yang ketiga, bukti bahwa menyesalnya itu serius, dia berjanji kepada dirinya sendiri untuk tidak akan melakukan lagi dosa yang serupa. Nah, 3 ini kalau ada di dalam diri kita ketika melakukan dosa itu berarti tobat yang serius. Tobat serius namanya taubatan nasuha. Ini syaratnya tobat itu. Hanya saja 3 ini itu kalau dosanya itu berhubungan langsung kepada Allah. Kalau dosa itu berhubungan dengan sesama manusia, tambah 1 syarat lagi. Apa? Istihlal. Istihlal itu minta halal. Minta halal itu macam-macam caranya. Ada yang dengan cukup minta maaf. Ada yang harus mengembalikan sesuatu kerugian yang dialami oleh orang yang disalahi, didolimi. Misalnya kalau mencuri ya harus dikembalikan dulu, kalau gasap ya harus dikembalikan dulu. Kalau apa lagi? Itu kalau urusan sama manusia itu seperti itu. 4 syaratnya ditambah dengan apa tadi? Istihlal kepada orang yang didolimi. Selama orang yang didolimi belum memaafkan, belum menghalalkan, belum meridhoi, maka Allah pun tidak akan mau mengampuni. Ini yang dimaksud
ay at-taubah bisyurutiha, tobat yang memenuhi syaratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rawa meriwayatkan hadzal haditsa terhadap inilah hadis siapa Ad-Dailamiyu, Imam Ad-Dailami, an Ibni Abbas dari Imam Ibnu Abbas, lakin bitaqdimil jumlati, tetapi dengan mendahulukan jumlah al-akhirati yang akhir, anil ula, mengakhirkan jumlah yang pertama. Jadi kalau riwayat Ad-Dailami itu yang didahulukan itu la kabirota ma'al isghori. Nah, baru kemudian menyebutkan wala saghirota ma'al isrori. Dibalik. Itu kalau versi riwayatnya Ad-Dailami. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu, adapun makalah as-salisatu asyar, yang ke-13, itu kila diucapkan apa hammul arifi as-sana'u. Hammul arifi, adapun apa tujuan orang yang makrifat kepada Allah itu as-sana'u, memuji kepada Allah. Maksudnya ay muradul arifi, maksudnya adapun keinginan orang yang makrifat billahi kepada Allah itu as-sana'u, memuji kepada Allah, alallahi kepada Allah Ta'ala, memuji bijamili sifatihi, sebab bagusnya sifat-sifatnya Allah. Wahammuz zahidi, adapun tujuannya orang yang zuhud itu ad-du'a'u, berdoa. Itu ad-du'a'u, berdoa. Maksudnya ay muradul mu'ridi, adapun keinginan orang yang menghindar atau berpaling. Muradul mu'ridi, adapun keinginan atau tujuan orang yang berpaling anid zahidi, dari kelebihan ala qadril hajati, atas ukuran kebutuhan, minat dunia, dari urusan dunia, biqolbihi, di dalam hatinya zahid, itu ad-du'a'u, berdoa. Apa maksudnya berdoa? Wahwa, adapun berdoa itu at-tadarru'u, merasa hina, ilallahi, terhadap Allah Ta'ala, bisu'alima, dengan meminta sesuatu indahu, yang ada di sisi Allah, minal khairi, dari kebaikan. Minal khairi, dari kebaikan. Kenapa? Li'anna hammal arifi, karena sesungguhnya tujuan orang yang makrifat kepada Allah itu rabbuhu, Tuhannya arif. Itu rabbuhu, Tuhannya arif. Lasawabu, tidak fahala, walal jannatu, dan tidak juga surga. Jadi yang dituju atau yang diinginkan oleh orang yang makrifat billahi, makrifat kepada Allah, itu adalah zatnya Allah. Bukan fahala atau bukan surga yang ada di sisi Allah. Nah, ini tingkatan sudah luar biasa. Nah, wahammuz zahidi, adapun tujuannya orang yang zuhud, itu nafsuhu, dirinya sendiri. Ai manfaatu nafsihi, maksudnya adalah kemanfaatan kepada dirinya sendiri, minas sawabi, yaitu berupa
fahala wal jannati dan surga. Fafarku bainaman, maka gini, fafuriko maka dibedakan bainaman di antara orang, himmatuhu yang adapun tujuannya man itu al-khuru bidadari, waman dan orang, himmatuhu yang tujuannya man itu raf'us suturi, hilangnya penghalang atau hilangnya tutup. Itu raf'us suturi, hilangnya penghalang atau hilangnya tutup. Nah, ini begini. Ini agak ini ya, ini hammul arifi as-sana'u. Khalil hammul arifi as-sana'u. Jadi yang diinginkan oleh orang yang makrifat kepada Allah itu adalah hanya memuji kepada Allah. Jadi kalau orang makrifat itu beribadah apapun yang dilakukan oleh orang yang makrifat, beribadah, mengabdi kepada Allah, melakukan taat, itu semuanya dilakukan semata-mata untuk memuji, berterima kasih kepada Allah. Bukan yang lain. Kenapa? Li'anna hammal arif rabbahu. Karena yang diinginkan oleh orang yang makrifat kepada Allah itu adalah Tuhannya, zatnya Allah. Jadi gambarnya begini deh, ini kalau dicontohkan orang yang lagi gandrung itu gampang. Kalau sampean cowok itu seneng ngambek cewek, itu yang diinginkan kan bukan apa-apa. Pokoknya sepenting sampean selalu dekat dengan cewek. Ya enggak kira-kira? Yang diinginkan itu bukan apa yang kekayaan atau apa yang dimiliki oleh cewek. Tapi bisa berdekatan, bisa diakui, bisa itu yang diinginkan. Nah, orang yang makrifat kepada Allah, kalau beribadah itu yang dituju tidak menginginkan surga, tidak takut kepada neraka, tidak menginginkan kenikmatan, tapi semata-mata yang diinginkan apa? Semata-mata yang diinginkan adalah dekat dengan zatnya Allah. Dia bisa bersama dengan Allah. Nah, berbeda dengan orang zuhud. Kalau orang zuhud, dalam beribadah, dalam taat kepada Allah, yang diinginkan itu masih apa? Fahala atau surga, yang itu kembali kepada dirinya sendiri. Kenikmatan yang bisa dinikmati oleh dirinya. Sehingga yang diminta itu apa yang ada di samping Allah, bukan Allahnya gitu. Allah itu kan punya surga, punya neraka gitu kan? Punya kenikmatan. Nah, yang diminta oleh orang yang zuhud itu apa yang ada di samping Allah, yaitu surga, ganjaran, kenikmatan, bidadari dan terusnya itu. Itu yang diminta oleh orang yang zuhud. Tapi orang yang makrifat kepada Allah, yang diminta itu Allahnya. Bersama dengan Allah, diakui Allah. Ya, bisa dipahami ini ya. Kalau belum tingkatannya ya berat kalau memahami ini. Ini urusan di dunia tasawuf seperti ini. Jadi yang diminta oleh orang ini, ya, oleh orang yang zuhud itu at-tadarru ilallahi ta'ala bisu'alima indahu minal khairi. Tapi begini. Orang zuhud itu kan sudah tidak menginginkan dunia lagi. Tidak menginginkan kesenangan dunia lagi. Pertanyaannya, kalau orang zuhud itu sudah tidak menginginkan kesenangan dunia lagi, terus dia minta apa? Kalau toh dia berdoa minta apa? Kalau kita, jujur ya, kita ini ya, orang-orang normal, orang-orang umum kayak kita ini, kalau berdoa itu kan, ya Allah berilah rezeki, ya.
Kalau masih jomblo, ya Allah berilah istri yang soleha, yang apa. Kalau yang cewek juga begitu, berilah suami yang gini-gini. Jadi yang diminta itu sesuatu yang dunia seperti itu. Pertanyaannya, orang zuhud kan nggak butuh hal seperti itu. Nah karena nggak butuh itu yang diminta apa? Apa? Yang diminta adalah at-tadarru ilallah bisu'ali ma indahu minal khairi. Jadi kalau toh dia berdoa, berdoanya itu minta sesuatu kebaikan di sisi Allah, bukan sesuatu kesenangan dunia. Berbeda dengan kita orang umum. Lah sesuatu yang di sisi kebaikan yang di sisi Allah itu apa? Misalnya begini, minta ditambahi rahmat, minta diberikan kekuatan untuk melakukan taat, minta diberikan rezeki berupa taubat, minta digampangkan, dijauhkan dari maksiat. Begitu itu yang diminta. Itu yang dimaksud adalah kebaikan yang ada di sisi Allah. Jadi yang diminta pun bukan berupa kesenangan-kesenangan dunia. Oke, sampai sini bisa diterima nggak ya? Ada pertanyaan nggak? Nah ini bisa dipakai ngukur sendiri nih, bisa dipakai ngukur kita ya. Kalau sampai berdoa, kok yang diminta itu sesuatu yang sifatnya dunia, kesenangan dunia. Allah berilah rezeki, berilah harta yang banyak, berilah istri yang cantik, yang soleha, berilah suami yang gini gitu. Nah, itu berarti tingkatan di bawahnya zuhud. Karena orang zuhud yang diminta bukan itu. Tapi apa? Berupa kebaikan-kebaikan ukhrawi yang ada di sisi Allah. Lebih tinggi dari orang zuhud apa? Adalah orang arif, orang yang makrifat kepada Allah, yang diminta bukan lagi apa yang di sisi Allah, tapi Allahnya yang diminta. Bukan lagi, jadi kalau toh dia beribadah bukan karena takut kepada siksa neraka, bukan karena berharap masuk surga, tapi hanya berharap biar bisa dekat kepada Allah, diterima hidup bareng nanti di akhirat bersama Allah. Ma'iyah fillah. Jadi hidup bersama dengan Allah. Ya ini tingkatannya para wali, tingkatannya para wali. Bismillahirrahmanirrahim. Oh tadi ada lagi gini, himmatul khur ya. Nah dengan demikian fafurriqo baina man himmatul khur wa man himmatur usutur. Dengan demikian ada terjadi perbedaan antara orang yang tujuan ibadahnya itu sekedar untuk mendapatkan bidadari di surga, khur, dan orang yang ibadahnya itu biar tersingkap dari tutup yang menghalangi memandang kepada Allah. Yang dimaksud sutur itu apa? Sutur itu adalah penghalang yang bisa menghalangi antara dia dengan Allah. Kenikmatan yang paling indah, paling nikmat di akhirat itu adalah bisa memandang langsung kepada Allah. Mafhum nggak ini? Nah, yang menghalangi itu berupa keinginan-keinginan yang duniawi. Nah, orang yang arif billah yang diinginkan itu langsung bisa melihat Allah, penghalang-penghalang ini dihilangkan. Nah, karena itu raf'us sutur, hilangnya penghalang yang menghalangi untuk bisa melihat berdekatan kepada Allah secara langsung. Nih, kalau dihubungkan dengan ikhlas, ikhlas tertinggi itu beribadah hanya untuk Allah. Bukan untuk surga, takut neraka, tidak. Nah, ikhlas kedua, tingkatan ikhlas yang kedua itu beribadah, tapi beribadahnya itu karena kepingin surga, takut neraka. Yang ketiga, ikhlas beribadah, tapi beribadahnya itu agar mendapatkan kesenangan
dunia. Contohnya misalkan baca Yasin biar selamat kehidupannya, baca Waqiah biar rezekinya lancar. Itu ikhlas. Ikhlas tapi tingkatan paling bawah. Itu termasuk ikhlas. Jadi tingkatannya ada 3 itu ikhlas ini. Nah, kita yang mana itu? Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan di dalam kitab Sirajut Thalibin dikatakan orang yang membaca surat Waqiah yang niatnya itu tujuannya biar lancar rezekinya, itu nanti kelak itu enggak ada pahalanya. Ya tetap dapat apa? Dapat kemudahan faedah itu, tapi urusan pahala nanti enggak ada. Itu kalau apa? Kalau baca Yasin, bacaannya tujuannya untuk ya Allah. Wis abot lah, gini ini dilatih. Enggak bisa ujuk-ujuk langsung minta ibadah hanya langsung kepada Allah, enggak bisa. Harus dilatih sedikit demi sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatu adapun makalah ar-rabi'ata asyara yang ke-14 itu an ba'dil hukama'i diceritakan dari sebagian para ahli hikmah. Siapa ahli hikmah itu? Ai atibaul qulubi. Ai atibail qulubi maksudnya adalah para dokternya hati. Dokternya hati. Siapa mereka? Wahum adapun atibaul qulub itu al-auliya'u. Itu al-auliya'u para wali. Ahli hukama itu maksudnya ya orang yang bisa mengobati penyakit hati. Lah yang dimaksud itu para wali. Kok bisa kan begini ya? Para wali kalau tingkatnya sudah mursyid. Sebelumnya pernah saya jelaskan itu ya. Kalau sudah tingkatan mursyid, itu kan bisa melihat hatinya orang. Bisa merasakan perasaan orang. Nah, dengan bisa melihat itu, kemudian dia mempunyai siasat, mempunyai cara, strategi tertentu untuk memperbaiki penyakitnya hati orang lain. Itu disebut atibaul qulub. Jadi para wali seperti itu. Misalkan sampean sowan datang itu dibaca, oh orang ini begini-begini. Nah, kemudian diberi perlakuan tertentu untuk menghilangkan penyakit hati yang sampai bawa tadi itu. Halo? Ini hebatnya apa? Para wali sing dadi mursyid begitu itu. Sehingga para wali disebut atibaul qulub. Ya cara ngobati dia macam-macam. Cara ngobati macam-macam. Kemarin saya ceritakan bila perlu cara ngobatinya itu sampai disuruh melakukan barang sing rendah, menjijikkan cara masyarakat, enggak umum, bahkan sampai melakukan maksiat. Tapi sekali lagi jangan ditiru, jangan sampai dicoba-coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dawuhnya begini, man tawahhama anna lahu waliyan aula minallahi qallat ma'rifatuhu billah. Man bermula barang siapa itu tawahhama, yang menduga siapa man, menduga annalahu sesungguhnya itu bagi seseorang waliyan memiliki penolong, aula yang lebih utama, aula yang lebih dekat minallahi kepada Allah Ta'ala, qallat maka sedikit apa ma'rifatuhu, ma'rifatnya man, ma'rifat billahi kepada Allah Subhanahu wa taala.
Barang siapa yang menduga bahwa dia memiliki orang yang bisa menolong melebihi Allah, maka orang itu berarti tidak memiliki makrifat, tidak memiliki pengetahuan tentang Allah, jauh dari Allah. Apa maknanya? Wal makna, adapun maknanya. Wal makna, adapun maknanya itu man, barang siapa itu donna, menduga siapa man, menduga annalahu, sesungguhnya itu bagi seseorang, nasiron, ada orang yang menolong, akroba, yang lebih dekat minallahi, kepada Allah Ta'ala, wa aktsaro, dan lebih banyak apanya, nusrotan, pertolongannya, minhu, daripada Allah, fa innahu, maka sesungguhnya orang yang menduga seperti itu lam ya'rif, berarti tidak mengetahui siapa man, tidak mengetahui Allah, kepada Allah Ta'ala. Karena sesungguhnya yang bisa menolong, yang bisa menyelamatkan semua itu Allah. Lah kok ada orang yang menduga bahwa ada selain Allah yang bisa diandalkan daripada Allah, berarti dia enggak paham tentang Allah. Waman, dan barang siapa itu tawahhama, menduga-duga siapa man, annalahu, bahwa itu bagi man, annalahu, sesungguhnya itu bagi man, aduan, ada musuh, ada yang lebih memusuhi siapa adu, min nafsihi, daripada dirinya sendiri, qalat, maka sedikit apa makrifatuhu, pengetahuannya man, binafsihi, terhadap dirinya sendiri. Barang siapa yang mengira bahwa dia memiliki musuh yang lebih memusuhi daripada dirinya sendiri kepada dirinya, maka orang itu berarti tidak bisa mengenali dirinya sendiri. Bahwa musuh yang paling hebat, musuh yang paling top itu dirinya sendiri. Halo? Mafhum ini? Musuh kita di jagat raya ini, sesungguhnya musuh kita yang paling kuat, paling top, paling susah, itu adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Kalau ada orang, dia mengira bahwa ada selain dirinya itu lebih memusuhi kepada dirinya, kekuatannya, berarti dia belum memahami siapa dirinya. Ya memang faktanya seperti itu. Dalam Al-Quran kan innan nafsa la ammaratun apa? Sesungguhnya nafsu itu sungguh-sungguh banyak menyuruh kepada kejahatan. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya bagaimana sih? Maksudnya makalah ini aiwaman, maksudnya adalah barang siapa, zona, yang menduga siapa man, menduga annalahu, sesungguhnya itu bagi man, aduan, ada musuh, akwa, yang lebih kuat, min nafsihi, daripada dirinya sendiri, al ammaroti, yang banyak menyuruh, walawamati, dan banyak mencaci maki, fa innahu, sesungguhnya man, fa innahu, maka sesungguhnya man itu lam ya'rif, berarti tidak mengerti, tidak faham, tidak tahu siapa man nafsahu, terhadap dirinya sendiri. Barang siapa yang menduga bahwa dirinya punya musuh yang lebih kuat selain dirinya, berarti dia tidak paham tentang dirinya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa musuh kita yang paling kuat, paling susah, paling jos, itu adalah diri kita sendiri, nafsu kita sendiri. Kenapa ya? Karena ya apa ya? Gini, nafsu
Khalil, nafsu itu satu sisi kita itu butuh nafsu untuk bertahan hidup. Tapi satu sisi nafsu itulah yang memusuhi kepada kita. Ini kan wangel ngene iki. Musuh paling susah itu kan musuh dalam selimut. Halo? Musuh yang paling susah untuk dibasmi itu adalah musuh dalam selimut. Dan itu wujudnya di dunia adalah diri kita sendiri. Kita butuh nafsu untuk bertahan hidup. Nafsu makan, nafsu menikah, nafsu terkenal. Itu kan kita butuh itu dalam faktanya di dunia. Betul nggak nih? Ya. Hidup ini bisa menjadi dinamis, bergerak, progresif. Itu karena ada nafsu. Tapi satu sisi nafsu itulah yang memusuhi, yang menjerumuskan kita ke arah yang jelek. Karena innan nafsa la ammaratun bilassu. Maka yang paling susah itu nafsu. Lah kok kita menduga bahwa ada musuh yang lebih kuat daripada nafsu, oh berarti dia nggak paham. Nah gitu. Lah konconya nafsu, bolonya nafsu, yang mendukung nafsu, itu setan. Jadi setan ini punya bolo yang berupa nafsu. Mafhumnya apa? Kalau kita itu bisa mengendalikan nafsu, menghilangkan keinginan-keinginan duniawi nafsu, maka setan itu tidak punya kesempatan untuk menggoda diri kita, karena nggak ada bolonya. Sehingga gampang untuk dihalau, gampang untuk dilawan. Jadi yang membuat kita itu sering kalah melawan setan, itu karena kita punya nafsu yang mengumbar keinginan, kesenangan nafsu. Iya itu. Bisa diambil kayak gini kan? Nah. Sampai-sampai zikir kita, doa kita, minta perlindungan kepada Allah dari setan untuk tidak diganggu, itu nanti susah terwujudkan kalau kita itu masih memiliki atau masih mengumbar nafsu. Sehingga saya sudah pernah menjelaskan ya, nafsu itu ibarat apa? Makanan. Jadi gini, setan itu ibarat anjing yang mengganggu kepada kita. Kalau anjing itu tahu bahwa kita membawa daging, makanan kesukaannya anjing, maka otomatis anjing itu akan terus mengikuti kita, bahkan mengejar kita. Kalau anjing itu tahu bahwa kita membawa daging, makanan kesukaannya anjing. Mbok kita itu sudah meminta bantuan kepada orang yang memiliki anjing agar dijauhkan, sulit. Maka anjing tetap akan berot, lari, mendekat, mengejar kepada kita. Selama kita punya. Nah, karena itu cara untuk menyiasatinya biar nggak digoda oleh anjing terus, caranya apa? Dagingnya ini dijauhkan dari kita. Dagingnya dijauhkan, dibuang. Maka anjing ini akan lari ke tempat lain, tidak lagi menggoda kepada kita. Mafhumnya, setan itu menggoda kita karena kita itu punya nafsu tadi itu. Karena kita punya menuruti keinginan nafsu. Kalau keinginan nafsu itu kita hilangkan, kita kendalikan, maka setan ini sudah tidak punya keinginan untuk menggoda kepada, bukan punya keinginan, tidak ada kesempatan lagi untuk menggoda kepada kita, nggak ada jalan lagi gitu. Mau yang diinginkan sudah nggak ada di kita kok. Nah, itu umpamanya seperti itu. Ini bisa sampean bikin sendirilah cara bagaimana melawan setan. Jadi karena itu prinsipnya wis pengendalikan nafsu.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatu adapun makalah al-khamisata asyarah yang ke 15 itu an Abi Bakrin diceritakan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang banyak benernya atau yang banyak membenarkan. Kenapa Sayyidina Abu Bakar dijuluki As-Siddiq? Karena keistimewaan Sayyidina Abu Bakar itu mampu mempercayai apapun berita yang dibawa oleh Kanjeng Nabi tanpa berpikir panjang. Contoh, Kanjeng Nabi begitu malam itu di Isra Mi'raj kan, begitu diceritakan, Kanjeng sahabat Abu Bakar langsung percaya tanpa berpikir panjang. Dan semua berita yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, sahabat Abu Bakar langsung percaya. Sehingga beliau diberi julukan As-Siddiq. Ditanya begitu. Radhiya semoga meridhoi siapa Allahu Ta'ala anhu kepada Abu Bakar. Fi qoulihi ta'ala tentang firman Allah Ta'ala. Dari sahabat Abu Bakar menafsiri tentang ayat ini. Dhuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Dhuhara telah tampak apa al-fasadu kerusakan fil barri di atas bumi wal bahri dan di dalam lautan. Bima kasabat aydin nas sebab perilakunya tangan manusia. Nah, tentang ayat ini sahabat Abu Bakar qala bersabda siapa sahabat Abu Bakar ai Abu Bakrin maksudnya adalah Abu Bakar fi tafsiri dzalika tentang tafsirnya demikian ayat Dhahrul fasadu fil barri wal bahri. Tafsirnya begini, al barru adapun maknanya lafal baru daratan itu huwal lisanu lisan, lidah, ucapan. Wal bahru adapun maknanya lafal al bahru lautan itu huwal qalbu hati. Fa'idha fasada, maka apabila telah rusak apa al-lisanu lisan, ucapan, rusaknya bagaimana? Bisabi dengan mencaci maki, masalan umpamanya, bakat maka menangis alaihi atas lisan, apa an-nufusu semua orang. Ay al-ashkhosu maksudnya adalah semua orang, mimbani adama dari umatnya Bani Adam. La fa idza fasada, maka apabila rusak apa al-qalbu hati, rusaknya itu birriya sebab riya, masalan umpamanya bakat maka nangis alaihi karena rusaknya hati tadi itu siapa al-malaikatu para malaikat. Ini tafsirannya Sayyidina Abu Bakar. Kila diucapkan atau ditanyakan apa al-hikmatu fi kila diucapkan apa al-hikmatu adapun hikmah fi annal lisana di dalam bahwa sesungguhnya lisan itu wahidun satu itu tambihun mengingatkan lil abdi kepada seorang hamba, mengingatkan fi annahu di dalam bahwa sesungguhnya abd hamba itulah yang bagi tidak seyogyanya apa ayyatakallama hendaknya berbicara siapa abd illa fima kecuali di dalam perkara yuhimmu yang mementingkan siapa manhu terhadap ma wa fi khairin dan di dalam hal kebaikan. Wa fi khairin dan di dalam hal kebaikan. Diucapkan begini, apa sih hikmahnya mengapa manusia itu dijadikan memiliki satu mulut? Kenapa? Kok Allah itu menjadikan kita
satu mulut, satu lisan. Ini mengingatkan kepada kita bahwa tidak seyogyanya kita itu ngomong kecuali dua hal. Kecuali satu, omongan itu penting. Yang kedua, fi khairin, tentang kebaikan. Jadi kalau tidak penting dan tidak baik, sebaiknya diam. Ukurannya dua, penting dan baik. Baik saja, kalau nggak penting, sebaiknya diam. Penting saja, tapi nggak baik, sebaiknya diam. Jadi kita itu diperkenankan sebaiknya ngomong ukurannya dua ini. Pastikan apa yang keluar dari mulut itu penting dan baik. Baik tentu ukurannya adalah syariat. Penting itu ukurannya adalah kemanfaatan terhadap orang lain dan diri sendiri. Bisa dipraktekkan gak ini ya? Karena itu ada cerita ya, kan sahabat Abu Bakar itu setiap pagi itu ngemut kerikil. Kalau kita mungkin permen ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengendalikan lisan ini biar tidak ngomong. Jadi kalau mau bicara, kerikilnya itu diambil baru ngomong. Selesai ngomong, kerikilnya dimut lagi. Tujuannya apa? Agar lisannya apa? Terkendali, tidak gampang ngomong. Ya ini, bisa nggak kira-kira? Ya Allah. Ya anulah, ditirulah. Kemana-mana ngemut permen, biar nggak iso ngomong. Kalau kita mungkin permen ya, kalau Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah sampai situ dulu. Ada pertanyaan? Moga-moga bisa ngelakoni lah. Mulai sekarang omongannya dijaga, tidak banyak ngomong kecuali terpaksa. Bagaimana kita itu caranya? Jangan ngomong kecuali terpaksa. Kalau sampai bisa melakukan ini, maka ganjaran ngomongnya itu seperti ganjaran melakukan kewajiban. Melakukan kewajiban jauh lebih utama daripada melakukan kesunatan. Nah, orang ngomong kalau terpaksa, hanya terpaksa itu berarti ganjarannya sama dengan melakukan kewajiban. Oh, alam bisawab. Hati-hati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.